Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Diskusi internasional yang akan diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang ini ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, yang rencananya itu tanggal 10. Dan ternyata berikut ini kami sampaikan pengakuan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ternyata ada yang ketakutan. UIN Wali Songo Semarang mengadakan seminar internasional. Ternyata pasca podcast di Padasuka TV, Kiai Maduddin paginya dihubungi sama panitia, dan panitia katanya mendapatkan notif dari Robitoh Alawiyah keberatan membahas nasab, dan Robitoh Alawiyah menyarankan jangan bahas nasab, tapi bahas sejarah saja, kan gitu. Ternyata mereka sebenarnya sudah tahu bahwa nasab mereka itu rungkat sebenarnya. Cuma kan karena mereka itu terkenal ngeyelan, ya tipikal orang-orang seperti mereka ya memang raja ngeyel, nggak mau kalah, maunya menangnya sendiri, kan begitu toh. Nah akhirnya pihak panitia menghubungi Kiai Mat, dan Kiai Mat ada screenshotnya dari kepanitiaan di UIN Wali Songo itu, yang dihubungi oleh Robitoh Alawiyah dan menyatakan keberatan membahas nasab tentu. Nah ini loh, terus berlanjut dengan adanya fenomena UIN Wali Songo didatangi Mabes Polri, terus terjadilah ditunda, yang awal-awal itu dibatalkan. Nah ini yang menjadi perhatian tentunya, yang mana seminar internasional yang rencananya akan diadakan tanggal 10 yang Gatot itu gagal total itu, wah ini sesuatu yang ditunggu oleh para publik umat ini. Wah ini menarik, biar umat ini tercerahkan, kan begitu toh, biar umat ini tersadarkan. Tetapi apa boleh buat, sudah diumumkan resmi oleh kepanitiaan. Ya walaupun hati sakit, tapi ya kita harus mengikuti arahan dari aparat kita, tentunya seperti itu. Nah, berikut ini kami sajikan bagaimana Kiai Maduddin Usman Al-Bantani menceritakan kronologis dihubungi kepanitiaan, terus menceritakan panitia dapat intervensi lah dari Robitoh Alawiyah, kan begitu toh. Nah, ada screenshotnya dan lain sebagainya. Ini menarik ini, bahwa Habib ini sebenarnya mulai ketakutan, ketar-ketir, takut menjadi mantan Habib. Nah gitu guys, kita dengarkan bareng-bareng. Itu Kenapa begitu? Karena setelah podcast kita semalam, kemarin malam itu, bahwa acara tetap akan membahas nasab, karena di situ memang saya diundangkan untuk membahas nasab. Coba lihat di dalam kronologi dari Profesor Dr. Arif itu, memang saya diundang karena adanya diskursus di tengah masyarakat tentang nasab Alawi, yang menurut tesis saya nasab yang terputus, nasab yang batilun, nasab yang munqati'un mardudun wa maudhu'un. Situlah LP2M mengundang saya kan. Kemudian ketika podcast semalam itu kita bersama Padasuka TV, saya ungkapkan apa-apa yang akan saya narasikan di dalam forum diskusi publik internasional itu. Lalu pagi-pagi itu dari Robitoh Alawiyah menghubungi pihak panitia, Mas Yusuf. Ya, dan itu dikomunikasikan kepada saya bahwa dari Robitoh Alawiyah keberatan dengan adanya
diskusi publik yang akan diselenggarakan 10 September itu membahas nasab. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah inginnya hanya membahas sejarah dan sudah ditentukan yang akan dikirim adalah Alwi Alatas dan Hanif Alatas. Dan itu ada screenshotnya dikirimkan pada saya kepada panitia untuk agar saya juga memperhatikan bersama-sama, karena memang pihak UIN itu kan di jalan tengah. Mereka ingin acara ini berjalan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu kronologinya seperti itu. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah mengirim SMS kepada pihak panitia agar 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Kemudian mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Cuma rupanya belum sempat ini dari pihak panitia untuk membuat video itu. Akhirnya mungkin terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali, yaitu datangnya dari yang mengaku sebagai dari Mabes Polri itu bahwa acara jangan sampai kalau bisa dilaksanakan karena ada ancaman-ancaman keamanan. Itu mungkin kronologisnya itu. Jadi memang gara-gara pada suka TV itu dari mereka menonton. Ampun ini. Kalau bisa disalahkan ini yang ajak podcast ini. Karena memang ini pada suka ini kompor kan. Jadi setelah pada suka ini kan ditonton oleh bukan hanya di Indonesia, pada suka ini Mas Yusuf ditonton juga oleh dari Yaman, dari Mekah, dari Malaysia. Ini banyak orang yang sekarang sedang memperhatikan isu-isu nasab, dan salah satu channel favorit mereka adalah pada suka TV untuk mendapatkan informasi tentang bab nasab yang sedang terjadi diskursus di Indonesia ini. Maka Rabita Alawiyah ketika melihat pada suka TV, mereka mungkin gimana gitu kan, mereka berani gitu kan membuat framing untuk datang dan sebagainya. Kalau bisa jangan bahas sejarah saja tapi bahas nasab, kan dalam videonya begitu. Tetapi dari belakang mereka mengatakan tidak boleh bahas nasab kan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi, dan itu masih ada buktinya berupa screenshot SMS atau WA yang disampaikan kepada saya sebagai dari pihak UIN mengharapkan acara itu sebenarnya terjadi, dilaksanakan, tetapi dengan kesepakatan bersama itu. Saya waktu itu belum memberikan statement apakah betul saya bersedia untuk hanya membahas sejarah, karena memang kalau bahas sejarah itu sudah ada tokohnya, yaitu Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Kalau saya lebih ke dalam masalah nasab Alawi yang saya teliti kan. Jadi saya tadinya itu kalau misalnya sampai terjadi, ini luar biasa sekali. Tapi apapun yang terjadi, saya respect apresiasi terhadap UIN Wali Songo yang telah berupaya untuk mendudukkan bersama pihak-pihak yang sedang berdiskursus ini agar ada solusi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu bukan keputusan, hasil diskusi itu adalah kesimpulan bukan keputusan. Tetapi minimal masyarakat akan melihat bagaimana sih dalil-dalil yang diberikan oleh saya sebagai orang yang telah secara meyakinkan hakul yakin bahwa Balawi ini memang bukan keturunan Nabi. Lalu bagaimana dalil-dalil yang akan diberikan oleh Rabita Alawiyah untuk mengkanter daripada tesis saya itu? Ini mungkin masyarakat sangat menunggu itu. Karena memang diskusi itu ada yang dilakukan untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yakin, ingin mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin, yaitu tahaqquq wa tasabbut. Ada juga diskusi yang dilaksanakan hanya ingin mengatakan bahwa kita belum menyerah gitu. Seperti diskusi yang sedang akan dilaksanakan di Rabita Alawiyah, yang mereka mengundang beberapa orang dengan forum tertutup. Itu bukan diskusi untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, tetapi hanya untuk mengesankan kami belum menyerah gitu. Kami masih struggle for eksistensi. Kami masih struggle untuk belum menyerah bahwa kami bukan cucu Nabi, tidak. Nah, itu yang sedang diupayakan, dan kita memahami itu sebenarnya ya.
saya sangat memahami sebagai seorang yang meneliti dari apa namanya nasab Balawi ini, bagaimana posisi psikologis mereka di dalam menghadapi sebuah kenyataan bahwa ketika diteliti apa-apa yang telah mereka yakini selama ini, ternyata setelah mereka juga ikut meneliti dari tulisan saya itu, mereka kemudian mencari maraji saya itu, mereka melihat kitab yang saya sebutkan, ternyata memang tidak ada ini. Ternyata memang tidak ada apa namanya sebuah kitab nasab pun yang ditulis dari abad ke-4 sampai abad 9 yang menyebutkan bahwa Ubaid leluhur mereka ini anak Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Isa, seorang keturunan Nabi yang terkonfirmasi. Ternyata benar loh, Ubaid ini nggak ada di kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai abad ke-9.